Selamat siang, nama saya Jepanya Putra Jumanulang, NIM 2213220012. Di sini saya akan mempresentasikan materi teks akademik dan non-akademik untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Salma Nailovaria. Jadi eh, pada kita lanjut saja. Pada pembahasan pertama itu adalah pengertian teks akademik dan non-akademik. Menurut Abidin, Yunus, dan kawan-kawan pada tahun 2014, menyatakan bahwa teks akademik atau karya tulis ilmiah merupakan tulisan yang membahas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar. Lalu pada pengertian teks akademik yang kedua, ahlinya ada Dwi Loka pada tahun 2005. Karya ilmiah adalah hasil pemikiran ilmiah seseorang ilmuwan atau seorang ilmuwan yang mana merupakan hasil pengembangan atau bisa kita sebut dengan penelitian yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui kepustakaan, kumpulan pengalaman dan pengetahuan orang lain sebelumnya, atau biasa kita sebut uh, previous research. Jadi kesimpulannya itu teks akademik atau karya ilmiah adalah teks atau tulisan yang penyajiannya sesuai dengan keilmuan dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, dan disusun berdasarkan metode-metode tertentu dan dengan sistematika bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kebutuhannya dalam bidang akademik. Kita masuk pada pengertian yang ada, kita lagi pengertian teks akademik non akademik, yaitu menurut Abidin, Yunus, dan kawan-kawan pada tahun 2017. Teks non akademik itu ialah teks karya non ilmiah yang ditulis tidak berdasarkan kenyataan dan penalaran ilmiah. Teks non akademik menyajikan fakta umum atau maupun opini pribadi. Namun disajikan tidak juga disajikan dengan metode yang baik dan benar, atau kemungkinan metode yang dipakai itu terlalu acak. Wiratno dan kawan-kawan pada tahun 2014 ada halaman 1 dan 2, bagian 1 dan 2. Teks non akademik atau karya tulis non ilmiah itu merupakan karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Dapat bersifat subjektif, tidak didukung fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer atau biasa digunakan, tidak terlalu formal. Biasanya teks non akademik berbentuk dongeng, cerpen, novel, drama, dan roman. Jadi pada kesimpulannya, teks non akademik ini adalah karya yang ditulis tanpa berdasarkan fakta, kebenaran, atau kenyataan. Lalu bisa disebut ini teks yang ditulis berdasarkan opini pribadi sang penulis atau sang pencipta tulisan. Teks ini ditulis tanpa ada didukung penalaran ilmiah dan mengikuti pendapat pribadi penulis saja, seperti yang baru saja saya jelaskan juga. Kita masuk materi kedua pada ciri-ciri teks akademik dan non-akademik. Ciri-ciri teks akademik yang pertama itu dia ada sederhana dalam struktur kalimat. Jadi pada teks akademik ini struktur kalimatnya sudah sederhana dan sudah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu ataupun ada ketentuannya. Lalu yang kedua, padat informasi. Yang ketiga, padat akan kata-kata leksikal. Yang keempat, banyak memanfaatkan nominalisasi. Dan yang kelima itu banyak memanfaatkan metafora, gramatika, dan karenanya itu gramatika itu banyak mengandung ungkapan yang inkongruen gitu. Kita masuk ke contoh teks akademik dalam genre makro atau genre bisa disebut genre yang lebih besar daripada genre mikro. Genre makro itu adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan. Contohnya ada buku, ulasan buku,
proposal penelitian, laporan praktikum, artikel ilmiah, serta juga skripsi. Saya tambahkan lagi seperti juga tesis ataupun mungkin disertasi. Lalu kita masuk pada ciri-ciri teks non akademik. Yang pertama itu bersifat mengajak atau persuasif. Yang kedua tidak memuat masalah topik yang dibahas. Lalu yang ketiga bersifat subjektif menurut sudut pandang orang tertentu, atau bisa kita sebut orang yang menulis atau pendapat pribadi saja. Lalu yang keempat ada penyajian teks non-akademik diiringi sejarah. Yang kelima, tidak disertai bukti yang valid atau merupakan hasil karangan. Lalu pada contohnya itu ada dongeng, novel, roman, legenda, ataupun seperti yang pada saat di era digitalisasi adalah Wattpad ataupun cerita-cerita yang bersifat opini dan tidak berdasarkan penelitian atau fakta di era digitalisasi lainnya. Oke, lalu kita masuk pada materi pembahasan selanjutnya, ada pada fungsi teks akademik dan non-akademik. Jadi yang pertama itu fungsi teks akademik adalah sebagai fungsi pendidikan, memberikan pengalaman yang bermanfaat bagi penulisnya. Lalu yang kedua, fungsi penelitian, yaitu sebagai sarana dalam menerapkan prosedur ilmiah. Ini makanya inilah makanya disebut teks akademik itu merupakan teks ilmiah juga, karena semuanya teks ini terdapat standar-standar ilmiah atau syarat-syarat tertentu agar dapat dikatakan sebagai teks akademik. Lalu ada fungsi fungsional, yaitu sebagai alat ilmu pengetahuan, yang mana seperti yang kita tahu banyak seperti buku ataupun yang lain-lainnya, disertasi, tesis, dan skripsi begitu. Lalu ada pada fungsi teks non-akademik, itu yang pertama sebagai media hiburan, atau ya yang seperti kita tahu sebagai contohnya novel, kita membaca novel itu sebagai hiburan, ya, atau dongeng begitu. Nah, yang kedua ada media pengekspresian perasaan penulis. Lalu yang ketiga untuk mengembangkan dan memperbanyak nilai praktis, normatis, dan estetis. Yang terakhir, fungsinya terdapat sebagai media menyampaikan pikiran kreatif. Jadi, pada teks non-akademik ini, si penulis atau orang-orang tertentu ini bisa menyampaikan apa yang ia rasakan, apa yang ia pikirkan melalui tulisannya ini secara luas dan praktis, normatis, dan estetis juga. Dia bisa mengkreatifikasikan yang ada di pikirannya begitu. Oke, baik. Sekian presentasi dari saya mengenai pembahasan teks akademik dan teks non-akademik. Pada saat ini, teks akademik dan non-akademik itu banyak ditemukan di kehidupan sehari-hari kita, Pak. Contohnya di kampus, kita banyak menemukan buku-buku pelajaran atau disertasi atau skripsi dan tesis, yang merupakan buku tersebut adalah buku-buku ilmiah ataupun buku-buku yang bersifat akademik. Ada juga contoh lainnya mungkin seperti jurnal ataupun artikel, itu merupakan juga teks akademik. Lalu pada contoh sehari-hari yang tidak akademik atau non-akademik itu adalah cerita novel, seperti jika kita ingin membaca atau menghibur diri dengan cara membaca novel ataupun Wattpad yang ada di HP atau media elektronik lainnya, kita membacanya semua itu sebagai hiburan semata kita, mungkin itu untuk melepas penat habis dari mungkin kita, untuk menghibur diri sendiri begitulah, atau bisa kita katakan self reward. Jadi sekian presentasi saya, semoga presentasi berikut dapat diterima dengan baik dan menjadi ilmu baru bagi kita semua. Nama saya Jepanya Manulang, NIM 2213 220012. Terima kasih.